Capres Ganjar Pranowo menyebut usulannya agar DPR menggunakan hak angket ia sampaikan dalam rapat evaluasi dengan pimpinan parpol pendukung sehari setelah Pilpres. Ganjar mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis komposisi fraksi yang mendukung dan yang menolak di DPR bisa dihitung. Ganjar juga memberi alternatif DPR bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Melihat, membuktikan, mengetahui hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Capres Ganjar Pranowo mengajak koalisi parpol pengusung Anies Mohaimin menggulirkan usulan hak angket DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu. Anies pun siap mendukung usulan itu. Anies menyambut positif usulan hak angket DPR oleh Capres Ganjar. Anies yakin parpol pengusung Amin, Nasdem, PKS, dan PKB akan berikan dukungan. Tim hukum Amin juga siap menyuplai data yang dibutuhkan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Cawapres Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Gibran mengatakan akan menampung segala kritikan termasuk penggunaan hak angket sebagai bahan evaluasi dan masukan. Gibran berterima kasih pada Ganjar telah mengusulkan hak angket tersebut. Sebelumnya Capres Ganjar Pranowo membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di parlemen. Itu dilakukan guna mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres. Masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain ya. Yes. Matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Berikut kami gambarkan potensi bila hak angket jadi bergulir di DPR. Hingga saat ini hak angket dugaan kecurangan pemilu tengah bergulir oleh kubu parpol Ganjar Mahfud maupun kubu Anies Mohaimin. Peta kursi di DPR Partai Pendukung Ganjar Mahfud kami totalkan bahwa PDIP dan P3 sebanyak 147 kursi. Partai Pendukung Anies Mohaimin, Nasdem, PKB, dan PKS 167 kursi. Partai pendukung Prabowo Gibran, Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN jumlahnya 261 kursi. Namun kami tekankan kembali bahwa hak angket dugaan pemilu curang baru sebatas usulan dan belum digulirkan di DPR. Namun hak angket baru sebatas usulan belum digulirkan sejauh ini. Ganjar Pranowo mengusulkan DPR menggunakan hak angket menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Sementara Anies Baswedan pun menyatakan siap mendukung usulan tersebut. Lantas bagaimana respon Istana terkait usulan itu? Informasi lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dari Istana Negara Jakarta.
Alfa, apa respon Istana soal usulan hak angket? Livi dan juga saudara, terkait dengan usulan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu tahun 2024, Presiden Joko Widodo menjawab singkat saja atau merespon singkat saja pada Hari Pers Nasional 2 hari lalu. Ia menyebutkan ya sudah, tidak apa-apa karena itu merupakan hak demokrasi. Memang tidak terlihat adanya kegundahan atau jawaban yang menyangkal begitu dari Presiden Joko Widodo karena usulan tersebut baru saja dikeluarkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Tapi kalau melihat kekuatan politiknya, apakah kemudian pemerintah akan menolak atau seperti apa? Tentu saja kita lihat kekuatan politik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini sudah cukup kuat, apalagi dengan masuknya Partai Demokrat ke pemerintah atau menjadi koalisi pemerintah, ini tentu saja menguatkan posisi pemerintah di legislatif, sehingga untuk hak angket sendiri yang kemudian menjadi hak dari anggota legislatif untuk kemudian menyelidiki kebijakan maupun undang-undang yang diterapkan pemerintah ini bisa aman untuk posisi dari pemerintah. Tetapi tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hak angket itu akan diterima atau harus dibahas di rapat paripurna. Harus diusulkan dari lebih satu fraksi atau minimal 25 orang, tetapi yang paling penting juga membawa dokumen atau materi undang-undang atau kebijakan dari pemerintah yang akan diselidiki. Dan dua hal lainnya kemudian nanti apabila akan diterima atau hak angket tersebut diterima di rapat paripurna harus dihadiri oleh lebih dari setengah anggota legislatif dan disetujui lebih dari setengah anggota legislatif yang hadir di rapat paripurna. Jadi secara kekuatan politik tentu saja pemerintah memiliki bargain yang kuat, tetapi tentu saja langkah ini masih panjang karena hak angket ini masih berupa usulan saja dari koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kemudian ada respon juga dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau dari koalisinya. Tetapi sampai saat ini Presiden Joko Widodo dan juga jajaran pemerintah Jokowi Ma'ruf tentu saja masih memiliki posisi yang aman terkait dengan hak angket yang akan digulirkan atau diusulkan oleh koalisi Ganjar Mahfud tersebut. Livi. Lalu bagaimana dengan sebagian parpol koalisi pemerintah yang katanya menolak hak angket? Langkah Jokowi untuk perkuat parlemenkah ini? Ya, tentu saja ini menjadi salah satu manuver Presiden Joko Widodo untuk memperkuat posisi pemerintah di parlemen. Tetapi kalau melihat respon-respon dari ketua partai politik yang bergabung di koalisi seperti kemarin ketua partai politik Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan tentu saja itu merupakan hak demokrasi untuk kemudian mengajukan hak angket. Tetapi untuk partai Golkar dan juga seluruh anggota partai yang kemudian menjadi anggota legislatif di DPR RI akan menolak hak angket dengan dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Ini baru satu partai yang merespon seperti hal tersebut. Masih banyak partai pengusung dari pemerintah atau koalisi pemerintah yang kemudian kemungkinan memiliki suara yang sama sehingga memperkuat posisi pemerintah atau bargain pemerintah di parlemen. Livi. Terima kasih Alfania Rizky atas laporan Anda.